modul 1 dari calon guru penggerak. Ini adalah aksi nyata dari modul 1.4. Jadi Bapak Ibu, di modul ini saya mulai langsung di modul 1 itu ada 4 subbab, ada 4 bab. Yang pertama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua peran guru penggerak, yang ketiga visi perubahan, yang keempat ini terkait dengan menumbuhkan budaya positif. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, akan saya mulai presentasi dari kami karena wujudnya diskusi. Jadi nanti mohon keaktifan Bapak Ibu supaya forum ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sehat semua ini? Alhamdulillah sehat ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada satu tokoh pendidikan yang sangat luar biasa pemikirannya. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia, siapa lagi kalau bukan Ki Hajar Dewantara. Nah, saya ingin bertanya sebelum mulai, menurut Bapak Ibu, apa itu definisi pendidikan? Nah, mungkin Pak Ibnu, definisi pendidikan. Pendidikan adalah materi-materi pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, attitude dari seseorang pembelajar. Iya. Setuju mungkin Bu Evi? Setuju. Tapi saya punya pendapat bahwa pendidikan itu tidak hanya mencerdaskan secara ilmu, cuma kita harus lebih menekankan karakter. Iya. Luar biasa. Jadi semua pendapat saya kira terkait dengan pendidikan, karena Bapak Ibu guru sudah lama menjadi guru, ini tidak ada yang salah. Jadi pada prinsipnya memang pendidikan itu juga menurut Ki Hajar Dewantara paling tidak ada tiga unsur ya. Yang pertama, membentuk budi peserta didik yang halus pada lingkungan. Jadi bagaimana proses pendidikan ini berhasil mendidik budi, atau kalau sekarang istilahnya pendidikan karakter, budi pekerti. Ini harus diutamakan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi dasarnya begitu. Kemudian yang kedua, ini juga meningkatkan kerja otak dan kesehatan badan. Yang ketiga nanti mewujudkan kesehatan badan sehingga peserta didik itu bahagia semuanya. Intinya ending di pendidikan itu adalah mewujudkan peserta didik yang bahagia. Maka ada istilah konsep merdeka belajar. Jadi merdeka belajar itu bagaimana mewujudkan peserta didik yang bahagia. Sehingga proses pendidikan menurut konsep merdeka belajar itu berpusat pada peserta didik, sehingga ada proses pembelajaran berdiferensiasi dan yang lain-lain itu. Nah, dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara kita mengenal konsep ing arsa tulodo, ing madya mangkarsa tuturi handayani. Kira-kira apa maksudnya Pak Nur ini? Ing arsa tulodo itu sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan. Ing madya mangkarsa, sebagai pendidik harus mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Terus tuturi handayani, pendidik harus mampu memberikan motivasi dan saran untuk peserta didik. Luar biasa jawabannya Pak Nur, karena sudah hampir pensiun jadi sangat tepat. Tapi mungkin ada pendapat yang lain, Mas Febi yang lebih muda. Menurut saya hampir sama sebenarnya dengan Pak Nur, cuma contoh yang banyak diperlukan sekarang itu lebih belajar di karakter. Beberapa waktu akhir-akhir ini ada semacam terputusnya karakter siswa. Jadi seolah-olah yang dilihat itu yang mungkin perlu kita pikirkan secara bersama. Apalagi seperti yang disampaikan Ibu Evi, karakter siswa kita sedikit menurun, makanya kita perlu mengejar kembali agar siswa-siswa kita dalam belajar secara mendidik itu tetap berpegang teguh pada karakter hidup yang baik-baik. Ya, jadi
luar biasa karena beliau SP 2K ya. Jadi alhamdulillah dalam penanganan peserta didik mungkin juga sumbernya nanti pendidikan karakter. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana cara menumbuhkan konsep atau mengembangkan konsep ngasoson tulodo madya mangunkarso tutu handayani kepada guru-guru khususnya di SMK Negeri 2 Klaten? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Bu Evi mungkin karena dari bimbingan konseling. Sebagai pendidik kita tidak hanya memberikan aturan-aturan yang jelas ke siswa, cuman kita juga harus bisa memberi contoh. Kalau kita bisa memberi contoh, kita sesama Bapak Ibu guru bisa saling mengingatkan dan memberi contoh ke siswa, maka secara otomatis siswa pun akan mengikuti kita. Kalau contoh kita baik, otomatis insya Allah siswa juga baik. Kalau kita kurang baik, ya mungkin siswa memilih contoh kayak seperti itu gimana siswanya. Iya. Selamat datang Pak Budi. Sudah kita mulai, jadi karena kita diseminasi sekaligus nanti diskusi-diskusi. Di dalam diskusi ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, hanya menambah pengkayaan keilmuan kita, menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana nanti bisa kita aplikasikan konsep ini di sekolah kita terutama. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ing aso suntulodo ing madya mangunkarso tutu handayani. Saya kira dari dulu semboyan ini seringkali disampaikan oleh guru-guru kita. Sejak saya zaman SD mungkin ya, sampai SMK, dulu Pak Nur juga sering menyampaikan ing aso suntulodo ing madya mangunkarso tutu handayani. Ya. Dan sekarang di dalam konsep pendidikan atau kurikulum merdeka, prinsip pendidikan ini digelurakan kembali, ya, disampaikan, dikuatkan kembali oleh kementerian bagaimana seorang guru itu bisa menuntun para peserta didiknya supaya berhasil dan bahagia. Jadi sekolah itu mewujudkan orang-orang yang atau peserta didik bahagia sehingga itu bisa kita aplikasikan di kelas. Nah ini yang pertama Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi di modul 1.1 ini dipelajari bagaimana konsep dasar atau filosofi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sehingga murid bisa bahagia dengan melaksanakan pendidikan berpusat pada murid, atau dalam istilah itu ada olah hati, olah pikir, olah karsa, olah raga. Nah, jadi empat prinsip ini yang dijalankan. Bagaimana etikanya atau attitude-nya atau karakternya terbentuk, ya, pinter, kemudian juga memiliki keindahan, ada estetikanya dan sehat secara fisik, secara jasmani. Jika program-program yang kita lakukan baik di kelas, di sekolah ini mengacu pada 4 hal ini. Pembelajaran kita juga mengacu pada 4 hal ini. Ini yang perlu kita lakukan barangkali kalau disepakati. Kemudian kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, di kedua itu bagaimana, di modul kedua itu bagaimana peran guru penggerak. Ada beberapa peran yang bisa kita mainkan, terutama juga bukan guru penggerak ya, dari seluruh guru sebenarnya. Jadi peran pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Namanya pemimpin pembelajaran itu bukan hanya mengajar tetapi mengarahkan, menuntun. Itu namanya pemimpin, ya, leader. Itu mengarahkan, menuntun, memotivasi dan lain-lain itu. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi sesama guru, kemudian menjadi coach bagi guru yang lain, ya. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan peran guru di sekolah kita, kira-kira menurut Bapak Ibu guru ini bagaimana? Saya langsung yang terakhir itu mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Kira-kira Bapak Ibu punya konsep dengan apa, ya, supaya bisa mewujudkan kepemimpinan peserta didik? Barangkali Pak Budi ada pemikiran. Langsung. Langsung aja di. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya dari konsep saya ini ya, sebenarnya sama ya,
terlalu jauh dengan pemikiran Bapak Ibu bahwa pemimpin yang baik itu adalah, yang saya tahu pemimpin yang baik ini hanya sekedar itu saja, pemimpin yang tidak menjadi pemimpin berterus-terusan, tetapi pemimpin yang bisa menjadikan orang lain menjadikan seorang pemimpin suatu saat, seperti itu. King make king, gitu ya. Jadi seorang raja yang bisa menjadikan orang lain menjadi seorang raja. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana adalah dalam keseharian, misalnya kalau kita mendidik seorang anak didik gitu ya, berbagai macam karakter, bagaimana caranya, semuanya kita kan tahu ya, sejatinya manusia itu kan dilahirkan sebagai pemimpin secara dalam tanda petik implisit atau eksplisit, artinya begini, ada pemimpin formal, ada pemimpin non formal. Jadi setiap dari kita adalah pemimpin, setidaknya kalau kita memiliki keluarga, di keluarga. Maka dari itu, bagaimana cara membuat anak didik itu menjadi seorang pemimpin suatu saat, itu harus setidaknya itu memberikan sebuah visi atau pandangan yang bahwa kita semua itu nanti suatu saat akan menjadi pemimpin mau tidak mau. Dalam dunia kerja pun, kalau kita bekerja, jangan berhenti jadi satu titik zona nyaman. Artinya suatu saat kamu harus berkarir, suatu saat kamu juga menjadi mentor bagi yang lain. Setidaknya dalam beberapa tahun itu setidaknya kamu punya target menjadi, kalau bekerja di sebuah perusahaan misalnya menjadi ketua RW atau dan sebagainya, otomatis kamu kan juga akan memimpin yang lain, apa namanya, setidaknya seperti itu. Maka dari itu sifat kepemimpinan itu tidak hanya kita fokuskan pada ini anak ini berbakat menjadi pemimpin dan anak ini tidak berbakat, kan tidak seperti itu. Semua manusia itu hakikatnya dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Kalau kita merunut manusia terlahir ke dunia, gitu kan, bahwa kita kan juga pemimpin itu kan juga salah satu bagiannya adalah di situ ada sisi kompetisinya ya. Sementara kita dilahirkan itu kan, kalau kita tahu ya apa namanya sejarahnya manusia terlahir dan sebagainya itu, mohon maaf, itu kan kompetisi dari ribuan bahkan jutaan sperma untuk membuat satu apa namanya sel telur. Kalau misalnya sel spermanya double gitu ya, kan akan menjadi anak kembar dan sebagainya. Kalau kita membuat apa namanya apa itu namanya, sebuah gambar-gambar seperti itu, mungkin anak-anak itu setidaknya pertama kali terinspirasi dulu, oh iya ya, bahwa kita itu tidak ada yang orang yang sebenarnya dilahirkan menjadi seorang pecundang. Kita harus apa namanya membangkitkan sikap apa ya, sense of awareness, apa ya, artinya sadar bahwa seperti itu bukan buat-buat hanya untuk membesarkan seseorang supaya lebih termotivasi, kan tidak, tapi hakikatnya kan seperti itu. Yang pertama kan di bagaimana caranya menanamkan kepada siswa bahwa sadar bahwa kita itu dilahirkan, tidak satu manusia pun dilahirkan sebagai pecundang, tapi seorang pemenang. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Bagaimana kita membangkitkan itu supaya setiap siswa itu sadar dan tahu bahwa dia itu lahir untuk menjadi seorang pemimpin, seorang pemenang. Yang kedua, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu kan mestinya kan punya, artinya itu punya toladan ya, sosok yang artinya dibutuhkan ya. Untuk itu kan sebenarnya ini bukan sebuah hal yang sederhana. Saya sendiri pun bisa memberikan teladan yang betul-betul baik dan betul-betul bisa
bisa menjadikan inspirasi kepada anak didik kita semua. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka kan harus, karena kita sudah terlanjur basah peran kita sebagai pendidik, sebagai seorang tua, peran kita sebagai seorang pemimpin kelas dan lain sebagainya. Setidaknya sebisa kita, segatuh-gatuh kita bisa memberikan teladan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi peserta didik kita dengan ya setidaknya. Terus yang ketiga, ilmu tentang apa ya, kita harus tahu, paham betul bahwa kita harus memiliki perspektif yang luas tentang manusia lah ya, gitu. Karena fokus kita kan menjadikan seorang peserta didik menjadi seorang pemimpin gitu ya. Kata kuncinya seperti itu ya, keywordnya bagaimana membuat anak itu mempunyai peran serta aktif, berpartisipasi, bergerak untuk menuju ke sana. Dia menjadi seorang pemimpin kok. Nah, ini bukanlah suatu yang sederhana menurut saya bukan suatu yang sederhana. Karena kita tahu bahwa dengan latar belakang kita sebagai guru, apalagi guru teknik, itu kelemahan mendasar yang saya sadar dari diri saya sendiri ada kelemahan mendasar kita itu adalah pola pikir kita itu pola pikir yang mekanis menurut saya. Pola pikir mekanis itu pola pikir yang terlalu terstruktur, kaku, mekanistik gitu ya, dan lain sebagainya, yang menilai bahwa misalnya kompetensi kemampuan seseorang itu hanya dinilai dari indikator tertentu. Padahal kan manusia itu bukan manusia itu makhluk hidup yang sangat kompleks sekali. Kita itu sebenarnya kalau kita tahu menurut siapa itu ya, ada sekarang terbakar menjadi yang kecerdasan majemuk itu paling tidak itu ada 8 atau 9 kecerdasan majemuk. Ini di antara ada kecerdasan estetik, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan personal, ada kecerdasan interpersonal, terus kemudian ada kecerdasan yang kaitannya dengan mungkin spasial, itu tata ruang dan sebagainya, matematis, ada kecerdasan hayati dan lain sebagainya. Nah, peran kita itu untuk bisa setidaknya itu mendeteksi, artinya itu mendeteksi bakat dan minat anak itu dari sejak dini itu, dari sekolah itu sangat minim sekali. Setidaknya itu ada kayak semacam tes awal gitu ya, untuk mengetahui ini itu misalnya menurut kecerdasan majemuk anak ini itu lebih ke mana gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa kita itu sudah terlanjur, karena ini sekolah kejuruan. Saya juga tahu karena ngobrol dengan anak dan sebagainya, juga dari informasi dari guru yang lain dan sebagainya kan. Ternyata tidak semua anak yang masuk di SMK Kabupaten itu betul-betul memilih jurusan yang itu gitu ya. Banyak diantaranya saya tanya satu-satu itu anak itu ya dengan sampel, tidak semuanya sih, tidak semuanya. Ternyata di jurusan TIJK atau jurusan TAP itu sebagai pilihan kedua. Misalnya pilihan pertama pengennya ke Sija, tapi nggak bisa, jadi di TAP dan sebagainya. Dan latar belakang dari keluarga karena dorongan orang tua, ya oleh orang tua dan sebagainya. Padahal itu saya baru saja buka dari beberapa sumber bahwa sebenarnya Allah itu memberikan
fitrah manusia itu berbeda-beda, ya sesuai dengan kecerdasan berbeda-beda itu. Tetapi ternyata fakta sosial, fakta di lapangan, terus lingkungan kita itu memaksa anak itu untuk artinya memaksa anak untuk tidak berkembang sesuai dengan DNA, jadi kode genetis yang diwariskan dari yang di atas. Jadi kita memaksa anak itu untuk berpikir seperti itu. Nah itu repotnya seperti itu, karena kita kan guru teknik, artinya kan dipaksa untuk berpikir secara teknis. Memang seperti itu. Saya kira itu hanya sekedar masukan saja, kalau untuk memberikan satu solusi itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, yang saya kira nggak bisa dibicarakan 1 jam 2 jam. Mungkin saya ini bisa panjang sekali, tapi waktunya tidak akan panjang. Terima kasih yang masukan. Ya, luar biasa ya Pak Budi, beliau bacanya cukup luas ya, jadi 8 kecerdasan Gardner itu ya, ada buat Gardner itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, nanti di ending kita akan diskusi terakhir itu terkait dengan penumbuhan budaya positif. Ya, bagaimana itu bisa kita wujudkan, bisa mewujudkan pembinaan peserta didik dan yang lain-lain itu. Nah kemudian di modul ketiga itu bicara terkait dengan visi seorang guru. Jadi tentu semua guru masing-masing kita memiliki visi dan visinya tentu berbeda-beda. Tapi bagaimana kira-kira yang diarahkan dari pusat itu, bagaimana visi kita itu bisa mewujudkan anak atau peserta didik yang memiliki karakter Pancasila. Jadi ini kira-kira proses pencapaian ke sana bagaimana? Jadi ada 6 karakter itu ya kita ketahui bersama. Nah, terakhir Bapak Ibu guru yang berbahagia, yang akan kita diskusikan di ending terakhir di sini adalah bagaimana kira-kira menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Nah ini barangkali nanti yang saya ingin mendapatkan banyak masukan dari Bapak Ibu guru, karena budaya itu tidak bisa tidak terbentuk dengan rekayasa. Jadi budaya itu memang harus ada yang direkayasa, diulang-ulang, sesuatu yang awal dipaksakan, diulang-ulang begitu kan, sampai terjadi kebiasaan. Itulah nanti ada budaya dari manusia. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, saya sendiri mencatat ada beberapa budaya positif di sekolah. Barangkali nanti ada tambahan atau ada yang lain, minta masukan terutama dari Bapak Ibu guru wali, Bapak Ibu guru STP 2K, BP, dan yang lain-lain ya. Yang pertama, menurut saya secara pribadi itu ada beberapa, diantaranya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya tiap pagi dengan sikap sempurna. Ini menjadi budaya positif menurut saya. Boleh Bapak Ibu tidak setuju, boleh setuju, boleh nanti menambahkan yang lain. Ini saya sampaikan semuanya dulu ya. Karena dengan prinsip itu tumbuh jiwa nasionalisme dan patriotisme, bangga terhadap Indonesia, kemudian juga memiliki penghargaan terhadap jasa para pahlawan, mencintai Indonesia sepenuh raganya gitu dengan menyanyikan itu. Maka ini menurut saya terus dilanjutkan. Kalau Bapak Ibu nanti jadi kepala sekolah, ini bisa terus dilanjutkan gitu ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi. Bahkan di beberapa daerah itu setiap jam 10 dan seterusnya itu kita setiap pagi ya. Kemudian ada juga upacara bendera tiap tanggal 17. Di kita ada upacara bendera tiap tanggal 17. Dan kadang juga tidak tanggal 17 ya. Ada tiap hari Senin ada momentum apa gitu. Ini sekali lagi dalam rangka mewujudkan kedisiplinan, karena di upacara itu ternyata tidak sekedar hanya berdiri, tapi ada sisi kedisiplinan. Ketika menyiapkan, ketika harus hormat bendera, ketika harus diam, menghormati yang lain, itu ada sisi-sisi kedisiplinan, sisi-sisi patriotisme, nasionalisme yang harus dikembangkan. Kemudian berdoa tiap pagi sebelum pelajaran. Nah, ini alhamdulillah kalau di jurusan elektronika sendiri itu tidak hanya berdoa, kadang ada ditambahin dengan bacaan Quran yang muslim dan yang non muslim itu membaca kitab suci masing-masing. Ini suatu yang sangat positif. Kemudian ada literasi pagi ini yang kadang kita terapkan, dan ibadah harian ya. Ibadah harian
pada saat sholat zuhur, sholat asar itu bisa dilakukan di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu guru ya minimal saya catat ada 5. Monggo nanti saya minta masukan tambahan Bapak Ibu guru, boleh berpendapat setuju atau tidak setuju dengan budaya positif di sekolah. Tapi budaya positif di sekolah itu menurut saya sangat penting ditumbuhkan. Hanya bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, ini kira-kira yang saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu guru nanti untuk rumusan yang bisa kita jalankan bersama, baik di jurusan terutama maupun di sekolah. Monggo mungkin dari STP 2K, ini ada 2 yang hadir, Mas Febi dan Pak Nur Hidayat. Dari yang senior dulu Pak Nur Hidayat. Oke Pak Nur. Terima kasih. Saya akan memberikan garis besar saja dulu. Iya. Yang pertama tentang gerakan literasi sekolah atau gerakan literasi sekolah yang pertama, kemudian nanti bisa didapatkan oleh Pak Febi. Terus yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler yang bisa jalankan. Yang ketiga, kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses pembelajaran. Tadi sudah disinggung tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa dan sebagainya dan seterusnya. Yang keempat, membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Yang ini kadang-kadang mungkin sering anak-anak itu terlupakan atau melupakan atau belum tahu. Contohnya mengucapkan selamat pagi pada Bapak Ibu guru atau assalamualaikum saat berpapasan dan sebagainya. Yang nomor 5 itu adalah menetapkan tata tertib sekolah dan jelas Kemudian sekolah saya kira itu terjadi Pak sekolah detail tentang mungkin penjabarannya Pak Febi mungkin bisa atau dari Ibu Evi dari BPBK bisa menjabarkan lebih lanjut. Terima kasih. Ya. Mas Febi. Ya, terima kasih waktunya. Jadi kalau budaya positif di sekolah masih ada lagi itu Pak. Iya. Jadi sejak dari lama dan itu sebetulnya yang membuat saya kagum di sini. Kita pagi siswa itu masuk menggunakan motor mesin, dorong plus lepas jaket untuk menunjukkan identitas. Itu saya ya sebetulnya di sini salut dari awal-awal di sini karena dengan demikian saat kita sudah berada di lingkungan sekolah, siswa itu sudah terkondisikan dia menggunakan seragam identitasnya lengkap, diketahui siswa ini jurusan AV, jurusan otomotif, mesin seperti itu. Kemudian termasuk mematikan motor mesin itu juga positifnya cara apa ya Jawa kan ada unggah-ungguhnya. Jadi saat kita berada di lingkungan sekolah tidak hanya menggunakan mesin ketemu karena kecepatannya pelan ada bapak guru atau tenaga pendidikan yang lain bisa saling menyapa. Kalau menggunakan motor saya rasa orangnya kecil. Jadi sebenarnya dari awal di sini saya melihat ada satu sisi positif itu, walaupun pada kondisi tertentu akan ada siswa yang lupa lalai atau belum tahu akan masuk di lingkungan sekolah pun siswa memang dibiasakan tidak menggunakan jaket agar terlihat identitasnya. Kita kecuali kalau orang yang tidak harus. Jadi ada budaya semacam itu juga di Ya, ini luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya minta pendapat yang kasepuan ini yang sudah lebih dulu gitu. Mitra Pak Surya. Menurut Pak Surya ini, ada Pak Nur tadi sudah ya, paling Pak Surya itu. Kira-kira budaya positif apa yang ada di sekitar kita di sekolah terutama, di jurusan juga boleh. Kemudian juga kalau belum ada, bagaimana kira-kira menumbuhkan budaya positif itu di lingkungan sekolah atau di anak-anak kita. Monggo Pak Surya dulu.
kawruhipun. Ya, terima kasih. Ya, mungkin maaf saya terlambat karena ngurusi anak-anak mau praktek. Mas Fauzi ada di sini ya, nanti kalau Pak selesai di sini ya. Terima kasih untuk masalah budaya di sekolah kita. Ya, mungkin di jurusan menanamkan siswa-siswi kita. Ya mungkin apa yang sudah dikatakan Pak Febi untuk STD di belakang mungkin secara keseluruhan yang berada di depan, mungkin dengan kerjanya STD di belakang, insya Allah semua sikap untuk menangani siswa yang baru masuk dari gerbang, kemudian siswa disuruh untuk menuntun sepeda, ini sudah dibudayakan. Kemudian itu yang kemarin-kemarin ya ada, tapi mungkin ya masih ada yang nyeleweng, tapi ada salah satu Pak Guru mungkin nyetok, kemudian anak berhenti, kemudian dituntun. Nah, seperti itu supaya dibiasakan. Kemudian kalau di jurusan mungkin untuk kita yang ada di jurusan kita sendiri, mungkin pertama untuk kedisiplinan, budaya disiplin itu mungkin saat ini siswa-siswi kita masuk jam 7. Nih, ya mari kita nanti dibudayakan. Jadi masuk kelas itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita masuk sikap tegak, kemudian menyanyikan, kemudian kita mulai belajar. Itu merupakan budaya disiplin kita. Kemudian kita lanjutannya dengan memberikan materi atau mungkin di awal waktu, mungkin kalau kita ada bacaan surat Al-Quran atau mungkin ada bacaan apa itu Asmaul Husna, ya meskipun hanya 10 menit, mungkin untuk membuat siswa itu menjadi lebih baik. Insya Allah budaya itu kita kembangkan. Waktu dulu kalau jurusan kita, saat sesepuh kita sebelum pensiun Pak Lanjar itu sudah memulai kita melaksanakan. Nah, itu ada Al-Quran yang mungkin di jurusan itu kita lakukan meskipun hanya beberapa ayat, dan kita mungkin dengan perilaku siswa, insya Allah dengan membaca Al-Quran atau Asmaul Husna, ini hati anak-anak itu mungkin tersentuh kalau kita rutin dalam melaksanakan seperti itu. Nah, yang pertama untuk awal masuk, dan mungkin kalau akhir dari pelajaran mungkin ya karena waktu yang sudah tidak bersamaan, mungkin ya selesai kita berdoa dan mungkin penutupan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin banyak sekali yang belum tercover karena sekolah kita juga banyak budaya-budaya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Suryo. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin mendapatkan masukan dari guru wali kelas adat Kitur Patip. Monggo Bu Dino dan Bu Wayuni satu dulu. Singkat Pak jelas. Iya, kira-kira menurut panjenengan untuk menumbuhkan anak-anak itu budaya positif seperti apa? Yang mana yang perlu ditumbuhkan? Anak masuk ke sekolah, ke gerbang masuk ke gerbang sekolah itu sudah harus menghentikan mematikan mesinnya. Terus copot soket itu juga bagus kan? Kita berarti bisa menunjukkan kalau itu buat SMK di bawahnya. Terus nanti sebelum pelajaran dimulai itu ada kalau saya untuk yang agama Islam itu membaca Al-Quran. Sesudah menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sama-sama itu lah. Kalau bisa ada bacaan Al-Quran, itu juga bisa menunjukkan disiplin anak untuk hal-hal yang lain. Itu bisa
bisa melihat, oh kalau saya pagi itu harus Indonesia Raya, harus baca Al-Quran, berarti saya harus bangun pagi lagi dan sampai di sekolah harus sebelum jam 7 harus sudah sampai. Itu kan berarti bisa menentukan disiplin anak. Terus saya udah saya. Iya, maturun Bu. Terus sholat jamaah itu bagus. Anak-anak kalau kita masih istirahat, anak-anak itu kita suruh sholat jamaah bareng-bareng. Bisa kota pertama, kota kedua, nanti sholat asar juga bagus Pak. Ya. Bu ya. Kenapa? Saya menambahkan saja, Ya. mungkin di situ kita tanamkan toleransi, entah itu toleransi dalam hal apapun. Kalau saya biasanya di kelas itu menanamkan kita itu tidak boleh menyamakan orang lain dengan kita. Otomatis kita termasuk berpendapat atau bersikap tingkah laku itu mengedepankan toleransi. Jangan sampai saat kita melakukan ini, yang satu merasa tersakiti, ataupun saat kamu melakukan ini atau bicara ini, saya tersakiti. Maka di situ biasanya saya tanamkan toleransi. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, keunikan orang lain, dan apapun yang ada di teman kita atau lingkungan kita. Itu Pak. Terima kasih Bapak Ibu meramu pendapat. Ternyata banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah ada. Dan kira-kira Bapak Ibu yang berbahagia ini saya ambil satu contoh misalnya karena ini kadang jadi nanti bahan diskusi. Ada peserta didik yang terlambat misalnya ya, ini menurut Bapak Ibu bolehkah dihukum? Ini masuk pembahasan materi. Kemudian kalaupun boleh dihukum, kira-kira hukuman seperti apa yang boleh dilakukan? Bolehkah misalnya ada anak yang belum mengerjakan tugas, misalnya ini satu contoh lagi, bolehkah kita menghukum anak? Kalaupun boleh, kira-kira hukuman seperti apa? Kalau bolehnya boleh Pak, Ya. malah harus itu. Cuma bentuk hukumannya itu yang mendidik, itu yang seperti apa yang kita suruh. Ya, kalau menurut Pak Putih kira-kira seperti apa? Kalau ada anak terlambat masuk kelas misalnya? Mungkin lebih ke ya Pak kali untuk kesalahannya dia berapa kali terlambat. Paling kalau menurut saya tanya dulu sebab terlambatnya itu apa kira-kira. Kalau misalnya anak itu kita kan juga pernah terlambat nih, jadi saya juga pernah menjadi murid, juga jadi guru yang pernah terlambat. Kalau alasan-alasannya itu ada alasan misalnya tidak tiap hari kita terlambat itu bisa dalam tanda petik wajar. Tetapi kalau kebiasaan terlambat kita harus tanya lebih dalam, lebih lanjut penyebabnya apa. Nah setelah penyebabnya kita tahu anak itu terlambat karena apa, kan bisa saja nanti larinya ke arah mana-mana. Nah kita bisa menerapkan hukuman itu secara lebih selektif, artinya tidak selalu sama untuk satu anak dan anak yang lain. Idealnya seperti itu. Akan tetapi kan karena anak itu pola pikirnya tidak seperti orang tuanya, artinya kan ada merit dan lain sebagainya. Kita harus menjelaskan itu kan panjang lebar. Maka mestinya ditetapkan satu hukuman yang disepakati bersama. Satu pola seperti kontrak belajar itu, ketika kalau kita terlambat, biar anak sendiri yang mendiskusikan dan sebagainya di awal pembelajaran itu, mungkin di atau ajaran baru itu kalau terlambat berapa kali itu mestinya anak dilibatkan saat berpartisipasi, karena kita katanya mau pengen menciptakan king make a king seorang pemimpin yang mau menjadikan orang lain pemimpin. Mestinya sejak dini harus kita libatkan itu untuk mengambil keputusan. Pak Muji,
Kira-kira bagaimana menurut Pak Puji ini? Misalnya ini ada anak terlambat mengerjakan tugas atau terlambat masuk kelas, itu bolehkah kita menghukum anak atau memarahi anak atau memberikan konsekuensi pada anak? Maka pertanyaannya itu Pak Puji, barangkali bisa berpendapat untuk memberikan gambaran mencerdaskan teman-teman, saling bertukar gagasan. Monggo Pak Puji. Sebelum saya menjawab itu tadi budaya positif sudah belum? Belum, ini masuk nanti ini masuk budaya positif. Oh, maksud. Karena begitu, maksudnya anak kan terlambat, ini kan budaya tidak bagus. Oke. Untuk mengatasi itu, kira-kira sebagai guru, karena menumbuhkan budaya positif pada anak ini, budaya positif pada lingkungan, ini kira-kira seperti apa? Boleh saja terkait dengan punishment atau menunjukkan efek jerah untuk siswa. Misalkan hal seperti itu, hukumannya bisa benda kebersihan dan bisa kebersihan misalkan atau fisik. Fisik, fisik ya? Nyambungan fisik. Dari nyabu aja. Berarti tidak ada kaitan dengan kesalahan anaknya. Jadi anak terlambat itu hukumnya fisik gitu. Ya, terkait dengan tugas misalnya ya berarti tidak boleh ikut KBM apa istilahnya, ikutnya atau gimana itu saja bisa. Tadi saya nambah yang positif apa? Ini masih masuk budaya positif. Aku sing sebelum itu. Itu terkait dengan kebersihan harus disinggung gitu. Siji dulu Bapak Ibu. Budaya positif yang kita luntur sesaat ini. Ini saya kira sebenarnya bagus sekali. Mereka yang Bapak Ibu, beliau yang mengajar jam terakhir, mohon untuk diupayakan bersih-bersih kelas. Karena sapu banyak itu kan biar siswa yang dipakai untuk nyapu, bukan masalah usia. Nyapu di kelas ruang kelas itu, kemudian kursi dinaikkan di atas meja. Itu budaya positif yang sangat penting. Plus papan tulis sudah kondisi dihapus bersih. Jadi besok pagi mau KBM awal, papan tulis sudah bersih, ruang sudah bersih, siswa menggunakan kursi sesuai tempatnya. Dan itu akan terkontrol kotoran-kotoran yang misalnya ada di dalam laci, misalnya ada laci atau di bawah, sembari meninggalkan kelas untuk bisa didapat di luar. Itu akan terjaga selalu mana si kondisinya. Itu budaya yang kayaknya akan luntur dulu sudah budayanya. Jangan ada lagi budaya kita sebenarnya itu yang sekarang listrik malah meniwi. Jam terakhir KBM itu siswa untuk berdoa itu digiring keluar jejer di depan itu, kemudian Bapak Kepala saya kira ada hal itu. Kemudian ada briefing sebentar sama Bapak Guru mengampu untuk sekedar memberikan penajaman plus memimpin doa untuk menutup KBM bersama untuk pulang. Praktek. Yang pertama di jurusan kan, di jurusan. Pas pulang ya. Pak, jam terakhir pulang. Jadi siswa dibariskan di depan, itu diserang di depan itu. Kan kondisi ruangan sudah kursi naik semua, sudah bersih. Nah berdoanya jejer diserang di depan sambil Bapak Guru atau pengampu istilahnya dia katakan menjaga kesiapan siswa, termasuk menghitung energi manusia orang, kemudian sembari menajamkan apa-apa sebagai penutup plus doa penutup untuk selamat umat. Oh ya, luar biasa. Jadi memang Bapak Ibu Guru termasuk siswa yang telat dan seterusnya itu kan bagaimana menangani itu masuk ke dalam budaya positif tadi sebenarnya. Jadi secara umum apa yang disampaikan Pak Puji ini luar biasa sekali, positif sekali ya. Nah, saya sebenarnya masih ingin mendapatkan masukan-masukan terkait budaya-budaya positif yang lain, terutama di jurusan yang nanti bisa kita gali dan kita terapkan pada peserta didik gitu. Ya, Masalah gini Pak, biar ruangan kelas itu yang memiliki siswa. Jadi yang disiswa yang memiliki siswa, bukan Mas Fauzi. Mas Fauzi yang diserang di luar atau di jalan-jalan itu.
Kalau di ruangan yang memfungsikan siswa yang menggunakan siswa. Jadi seumur SMA ini masih layak untuk kita penyaku dan sebagainya, masih layak. Jadi tiap pagi kita mau masuk kelas KB dimulai sudah kondisi ruangan siap, papan itu sudah bersih, siswa juga dan bisa pulang kita siapkan depan itu kita bisa ngomong di depan kita di bawah bisa sudah ada ya dalam kondisi di barisan depan itu yang agak untung. Ada tambahan Pak? Nyelek, mau Pak Nur, wah luar biasa. Yang kami amati tentang unggah-ungguh, itu mungkin masuk ke tentang pembiasaan perilaku yang baik, yang bersikap baik, mungkin masuknya ke sana. Contohnya seperti ini. Di Selasa itu Bapak guru mau lewat, siswa banyak yang duduk selonjor di situ. Kalau dulu anak itu mesti berdiri waktu Pak Guru atau Bu Gurunya mau lewat, atau yang lebih dituakan mau lewat. Tapi sekarang tidak seperti itu. Monggo Pak dilompati mawon. Ada kalimat seperti itu. Jadi dari kami guru atau karyawan atau yang dituakan untuk mempersilahkan melompati. Unggu-unggu yang seperti itu kan perlu kita benahi. Kira-kira itu. Nah, kira-kira membenahi itu Pak. Membenahi itu barangkali ada ide atau konsep atau gagasan begitu. Kira-kira dari Bapak Ibu guru, boleh? Untuk membenahi dari unggu-unggu atau karakter atau attitude siswa yang demikian. Ambil BP, mandani BP. Gimana Bu Evi ini? Ya kalau kami sih awalnya berawal dari mungkin dari wali kelas Pak, yang memberikan masukan ke kelas tersebut. Terus yang kedua dari STP 2K juga bisa. Yang ketiga dari guru BPBK. Nah, secara umum itu di jurusan masing-masing. Karena budayanya positif sekali sebenarnya kalau nggak punya bagus itu ya. Berarti mungkin ada masukan. Mungkin kalau dari BPK kita lebih ke penyampaian atau briefing ke anak-anak. Kalau enggak nanti kita melihatkan video yang tertujunya seperti itu. Kalau ada orang yang lebih tua atau bapak ibu guru lewat, setidaknya kita menepi atau kalau perlu kita berdiri bersama. Mungkin penyampaiannya nanti lewat kita ke kelas atau kalau ada kesempatan pas ada tingkatan kelas dikumpulkan gitu nanti BPBK isi tentang attitude kita kepada bapak ibu. Mirah dapat dari Pak Surya ini. Kalau memang sering kita juga saya sering lewat itu. Anak-anak selonjor, lekaran gitu kan di jalan itu. Nah, mungkin moga Pak Surya yang sudah pono, Pak Mas. Nah ini mungkin dari yang cepat tadi itu penanganan siswa tua tadi ya, yang bagaimana untuk solusi penanganannya. Tadi saya sudah ada yang siswa memang konsekuensi kalau antara guru dengan siswa itu jam 7 kalau udah ada menyanyikan lagu Indonesia Raya kita masuk. Nah nanti kalau setelah itu kan kalau kita belum masuk ke kelas itu kan tidak tahu siapa yang terlambat. Lalu ada konsekuensi antara siswa dengan Pak Guru. Tapi kan budaya disiplin kan penting. Nah terus tadi saya melihat ada anak yang dua, yang namanya Chandra sama Beda. Ya, ini contoh. Ini kan aku belum nyanyi tadi. Nah untuk mungkin mendisiplinkan siswa supaya tidak terlambat besoknya, itu saya kasih teman untuk nyanyi di depan ruangan.
Dulu kan teman-teman nyanyikan lagu Indonesia Raya kompak merah rampal tahun dan itu sudah nanti kedepannya mungkin besok sudah tidak terlambat kalau mau loh konsekuensi loh ya itu. Nah selain itu mungkin apa yang dikatakan Pak Puji untuk pelanggaran mungkin bisa bersih-bersih. Saya lihat di mesin Pak, mesin itu anak-anak yang terlambat justru malah disuruh untuk membersihkan DC, betul, membersihkan kaca. Karena kaca kita yang ada di ruangan kita itu selama beberapa tahun tidak dijaman dengan apa itu koran atau mungkin lap dengan, padahal dulu waktu masih ada Jumat bersih itu rakitan 1 bulan kelihatan kacanya, bukan sekarang kelihatan bentuknya. Nah itu bisa diupayakan anak-anak yang mungkin terlambat bisa diupayakan seperti itu. Itu kan ringan, tidak fisik, ya fisik tapi ringan. Itu yang kebersihan anak yang mungkin terlambat kemudian solusinya yang ringan-ringan saja. Terus kalau attitude sopan santun siswa, ini pendekatan pada anak. Kemungkinan kalau ada seperti kemarin Alpiano ya, Alpiano itu kan mungkin dengan sikapnya, dengan Pak Guru satu ucapan Pak Guru, 2 ucapan mungkin siswa. Nah ini ternyata di Korea itu anak ini terhadap orang tua mungkin orang tua juga sudah kesulitan untuk ngandani. Nah ini di cross check saya Pak Ibu sama Pak Budi. Ini anak ini bulannya mungkin sudah tidak terurus. Itu salah satu contoh ya Pak Budi. Nah ini pendekatan terhadap anak mungkin dengan orang tua dipanggil. Nah itu mungkin nanti anak itu mungkin akan tidak terlanjur. Nah ini nanti dikandani dibimbing dari kita semua, tidak hanya satu paling kelas saja, mungkin di bengkel itu budaya kita dulu setiap ada anak yang ada permasalahan itu dikerjain bareng-bareng, nanti di kelas kita mungkin akan menjadi anak yang tahu lebih ya, atau mungkin sudah mari apa yang mungkin tidak jujur, mungkin tidak disiplin itu nanti akan menjadi kurang. Dan mungkin teman-temannya mungkin kalau anak itu dipanggil, kenapa kamu dipanggil? Mungkin tanya-tanya teman yang lain, aku begini permasalahan ini. Itu anak tahu nanti. Yang lain mungkin bisa mendorong, jadi tidak akan berbuat lagi permasalahan-permasalahan di temannya. Nah seperti itu. Mungkin Kalau diumur ternyata memang ketika ketemu diskusi satu kali itu menyenangkan. Monggo ini Pak tidak menyampaikan pendapatnya Kamu sarannya ya, terima kasih. Jadi memang yang namanya itu untuk anak-anak sekarang ini jauh sekali dibandingkan dengan dulu ya. Mungkin sudah seperti yang dikatakan orang dulu, semakin zaman kesini semakin ya berbeda jauh lah. Tapi minimal kita sebagai seorang guru bukan hanya guru BP atau guru yang lainnya, tapi kita setiap kali mengajar entah itu pelajaran apapun, kita ya menyampaikan sedikit tentang bagaimana masalah itu tersebut. Lalu anak terlalu bagaimana sikap terlalu bagaimana, meskipun nanti penerimaan anak bagaimana, tapi kita sesuaikan. Jadi tidak serta-merta kita menyampaikan materi kita yang terkait dengan mata pelajaran yang kita ajar, tapi kita tetap harus menyampaikan hal-hal yang semacam itu di awal-awal pembelajaran khususnya, sehingga anak-anak secara keseluruhan bisa menerima. Kemudian diambilkan contoh-contoh yang kemudian misalnya tadi kita lewat semacam itu ya kita langsung kita beri contoh bagaimana sikap yang seharusnya pada bapak yang lewat ataupun lewat. Dan itu tidak hanya 1-2 kali, tapi kita harus berulang-ulang kali karena paten ya kondisi anak-anak yang sekarang ini sekali dikatakan atau dinasihati
nasihati, nanti keluarga sudah bilang bahwa jika kita besok lagi pulang lagi semacam itu, dan harapan kita artinya ya paling tidak terluka lah sebenarnya. Karena kalau kita akan membuat secara drastis, tidak mungkin, karena mungkin di keluarga dia juga tidak ada perhatian atau tidak ada pembelajaran dari orang tua semacam itu. Kalau orang tua yang pilih, tidak ada semacam itu. Jadi ya memang harus sebenarnya dari keluarga pun juga ada keterlibatan terhadap etika ataupun atau itu terhadap anak tersebut. Gitu ya. Jadi intinya kita tetap tidak segan-segan, tidak bosan-bosan memberi contoh, memberi nasihat kepada anak dan terkait dengan bagaimana attitude kita atau sikap kita terhadap orang lain yang tua khususnya. Seperti itu katanya. Biasa ini Mas Ferdi bisa menambahi atau menyampaikan pendapat terkait dengan budaya positif di sekolah maupun di kelas maupun di jurusan kita. Oh ya, nilai budaya positif di sekolah ya, nanti mulai dari pagi hari mungkin ya pertama itu ya hampir sama seperti rekan-rekan yang lain ya. Pertama itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kalau di elektronika itu kan membaca Al-Quran ya. Kemudian bagi yang musik mungkin bisa ya mungkin ibadah yang lain silakan. Kemudian kalau misal ada yang terlambat mungkin ya seperti sama seperti tadi mungkin bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mungkin kalau saya dulu membaca teks Pancasila. Ditirukan? Pancasila. Ditirukan? Ya nanti hafalan di depan supaya nanti ada istilahnya jeda supaya tidak mengulang lagi. Kemudian saat pulang itu sebagian siswa itu juga ada yang terima kasih Pak. Tapi hanya sebagian siswa. Contohnya itu kelas 2 itu ada itu yang satu kelas ya. Kelas A itu yaitu sudah lumayan bagus itu saat pulang itu mengucapkan terima kasih. Itu di beberapa siswa itu ternyata masih ada yang tidak mengucapkan terima kasih. Sama Bapak Ibu guru? Ya, sama Bapak Ibu guru. Ngajarnya? Ya, walaupun Bapak Ibu guru itu sudah mengucapkan terima kasih. Jadi mungkin kebiasaan baik itu mungkin mengucapkan terima kasih saat pulang. Iya, Bapak Ibu ini terakhir yang pembiasaan baik atau budaya positif, Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya atau masukannya. Iya, oke Pak. Terima kasih. Tentang kalau terlambat seperti apa yang disampaikan Pak Surya tadi, di beberapa tahun sebelumnya memang salah satu andalan untuk membuat Zura memang menyanyikan lagu dan andalan saya lagu Pada Negeri. Karena kan kalau tidak hafal pasti bolak-balik itu sampai bener. Ada yang tidak apa ya? Akhirnya apa? Karena sekarang saya kurang tahu pas di SD-nya seperti apa. Tapi kalau bagi negeri itu rata-rata masih bingung. Iya. Kesempatan kita membacanya saya kira gitu. Karena dia nggak fokus, kebalik, ulangi, besok berkurang. Bisa tidak menambah. Kemudian tadi masalah yang disampaikan Pak Nur tentang attitude tadi. Sebenarnya saya sharing saja ini, kemarin ada suatu hal yang saya sampaikan kepada siswa dan alhamdulillah setelah itu efek apa? Pernah saya sampaikan, saya memang sedikit kecewa atau mungkin marah dengan siswa karena apa? Siswa harusnya sudah mulai jam ketiga sampai jam ketiga lebih belum datang, belum hadir di praktek. Waktu memang pelajaran olahraga masih sibuk berganti. Setelah itu memang saya tunggu. Kalau nggak ada yang datang setelah jam 4 baru saya datang. Memang saya banyak menyampaikan yang pada intinya ya kalau memang belum siap, kalau sudah siap atau sudah jamnya, ya dicari Pak gurunya di mana. Kemudian kalau nggak ada, pokoknya berusaha dicari dihubungi. Dan alhamdulillah dengan sekali dua kali saya menyampaikan itu, setiap jam saya utamanya
saya dicari dari siswa tersebut, salah satu atau dua siswa mencari saya, Pak, sini sudah mulai. Jadi yang saya maksudkan di sini apa? Di awal kita bertemu atau bertatap muka dengan siswa itu, kita mungkin memerlukan sedikit push atau dorongan pada siswa. Ini loh yang harus kita lakukan. Termasuk tadi saat ada bapak ibu guru yang jalan di lorong, kamu harus bagaimana? Mungkin itu di awal kita bertemu, memang kita perlu memberi informasi kalau ada orang lewat di lorong jangan gini ya, maksudnya seperti itu. Mungkin memang kita perlu menyampaikan siswa-siswa, anggap saja siswa tidak tahu sama sekali gitu aja. Jadi memang kita memang perlu sedikit menekankan kalau ada hal semacam ini yang harus kamu lakukan, ya kayak ngajari tidak lagi. Tapi dengan mungkin perlu proses 1-2 tahun angkatan, itu nanti akan bisa berkembang jadi budaya itu tadi, Pak. Memang kita perlu sedikit komunikasi semacam itu, terutama di awal kita tetap muka dengan siswa. Termasuk dulu waktu awal-awal komputer ya Pak Buji, itu sampai saya tulisannya tanda tangannya Pak Buji, tapi yang rekor saya itu. Jadi masuk ke komputer harus begini. Di awal tatap muka masuk itu, salah satu siswa saya minta bahasa keras, harus seperti ini, termasuk langkah menyalakan mematikan komputer karena saya menganggap tidak bisa gitu saja Pak. Alhamdulillah itu bisa berjalan. Dengan 2-3 kali pertemuan saya minta seperti itu, siswa lama-lama sudah paham, oh tidak boleh pakai sepatu, sepatunya harus ditata. Dan sengaja saat ada sepatu yang tidak tertata di masjid, saya kemudian sampai ke orang tua saya biar nanti pertemuan berikutnya dia sudah tertata di sepatu. Itu saya lakukan dulu ya. Ini luar biasa, Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat untuk sekedar sharing sebelum berakhir. Jadi memang untuk memberdayakan positif pada anak-anak itu sesuatu yang baik. Ini bisa kita langkah pertama memang kita harus formulasikan dulu untuk bisa memberdayakan. Kita formulasikan dulu apa-apa yang perlu dikerjakan oleh siswa. Formulasikan lengkap, kalau bisa lengkap ya lengkap. Dan kalau sudah kita formulasikan, kita rumuskan, kemudian rumusan ini kita sampaikan ke anak. Jadi harus melalui apa? PEC. Macam apa? Nanti kita adakan anak di depan, bapak guru di atas atau di bawah, semua baris. Nah ini kita sampaikan ke anak. Ini loh yang harus untuk membuat budaya positif, baik disiplin dan sebagainya itu nanti kita formulasikan. Nah dari situ nanti ada pengawasan, sampaikan biar anak-anak diminta untuk melaksanakan itu tadi, kemudian setelah itu ada pengawasan. Setelah pengawasan ada, kemudian nanti misalnya didapatkan pelanggaran, itu baru ada punishment. Tidak ada disiplin tanpa punishment. Ribet juga ada, punishment ada. Nah dalam hal ini punishment itu bisa kita bicarakan dengan siswa. Saya itu pernah menyampaikan punishment minta apa? Mintanya kalau memang anak-anak tidak keberatan musik boleh saja. Kalau olahraga misalnya futsal olahraga sehat, karena misalnya suruh bersih bisa menghasilkan hal yang positif, itu bisa kita bicarakan dengan anak. Itu bisa. Itu langkah-langkah yang sederhana ini, tapi prosesnya memang waktunya cukup panjang. Misalnya nanti akan baca sesuatu yang gaya positif. Itu kan prosesnya bisa saja. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, luar biasa. Jadi formulasi kebijakan ya tadi, formulasi kebijakan terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan secara siswa dan secara kontinu, setelah terus menerus dari siswa datang sampai siswa pulang gitu ya, kira-kira Pak Ibnu ya. Itu saya kira menjadi hal yang penting dirumuskan bersama-sama, menjadi kesepakatan bersama-sama, dan saya kira itu bisa kita tidak lanjuti di lain waktu. Kita punya waktu cukup panjang barangkali di sini, Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana siswa kita ke depan itu menjadi lebih baik, budayanya lebih positif, siswanya lebih secara olah hati itu lebih bagus.
Kalau tadi kita sampaikan terkait dengan konsepsi dasar, filosofi dasarnya Ki Hajar Dewantara itu kan memang ada olah hati, ada olah pikir, ada olah karsa, dan olah tiga. Empat-empatnya ini saya kira harus mencakup kepada peserta didik kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengakhiri, barangkali saya mintakan refleksi terakhir dari beberapa Bapak Ibu guru, atau silahkan serelawan saja ya, kira-kira diskusi seperti ini terkait dengan budaya positif terutama itu bagi Bapak Ibu guru penting atau tidak gitu. Ya. Monggo salah satu atau dua orang. Pak Nur. Halo Pak Ibu. Iya, monggo. Masalah Diskusi seperti ini, budaya terutama terkait budaya positif. Terima kasih Pak. Tentang budaya positif, diskusi tentang budaya positif ini mestinya kita awali dari diri kita sendiri Pak. Itu yang pertama. Sebab kita sebagai guru itu harus gokil Pak. Yaitu gayeng, objektif, kreatif, inspiratif, dan low profit. Gitu. Tentang inspiratif dan kreatif inilah yang mungkin pendekatannya yang tadi hubungannya dengan kedisiplinan. Apa tadi Pak Gokil singkatannya? Gayeng, objektif, kreatif, inspiratif, dan low profit. Ya, kalau untuk guru gokil ini nanti akan menciptakan siswa yang manis, itu mandiri dan eksis. Terima kasih. Terima kasih Pak. Refleksi yang luar biasa. Lanjutnya satu lagi. Salah satu, monggo Pak Ibu. Memang diskusi-diskusi yang untuk membahas hal-hal masalah yang disebut itu memang sangat penting sekali. Dan kalau bisa, ini kan aja untuk saling koreksi, saling sharing, saling memberi masukan. Sangat penting. Kalau bisa malah itu hal-hal kayak gini secara kontinu dalam beberapa waktu saya bantu. Ya nanti ada versi berikutnya. Dan nanti kan tidak hanya satu kali bisa untuk melihat hasilnya. Saya kira itu. Pak Putih mau nambahin? Terakhir? Saya kira hanya umum aja. Semua kegiatan itu kan mestinya kan selalu kita akhiri dengan adaptasi. Nggak hanya kegiatan untuk menunjukkan budaya positif ini saja, atau hanya untuk acara ini saja, tetapi hendaknya bahkan pada setiap pembelajaran pun kan kita juga membutuhkan satu tindakan yang sifatnya praktis. Saya kira hanya itu. Baik Bapak Ibu guru yang berbahagia, terima kasih. Saya kira ini mau ke Pak Putih. Doanya juga. Yang penting juga realisasi plus maintenance. Maintenance dalam arti pembiasaan yang kontinu. Karena banyak hal berbagi kerja itu biasanya hanya di diskusi ini, hanya terrealisasi hanya awal-awal saja, terus nanti terjadi penutupan itu yang kita tidak ingin. Banyak berbagai proyek yang ada di kita itu, gawe kok ya apa yang jadi banyak peralatannya, biasanya itu akan rektor, akan mengukur konsistensi, makanya Konsistensi, perawatan ya Pak J. Ya perawatan dalam rangka pembiasaan ya. Maintenance. Ya pembuatan kapal perawatan maintenance yang ini. Ya ini sekaligus nanti bisa jadi masukan ketika ada rapat-rapat dengan sekolah begitu, saya kira untuk maintenance supaya budaya positif ini tetap dikembangkan di lingkungan kita, karena tujuannya memang keberhasilan peserta didik ya. Di sini kita sama peserta didik itu kalau keluar juga memiliki attitude, memiliki budaya yang positif yang bisa dikembangkan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat gitu kan, apa yang ada di sekolah. Kalau di sekolah saja tidak terbentuk, bagaimana nanti di luar gitu. Dan di sekolah itu lebih banyak daripada di luar. Misalnya sekarang di sekolah itu dari jam 7 sampai jam 16. Nah, di luar itu paling sisanya itu kan, sisanya itu. Apalagi kalau di sini sudah sampai sore gitu. Nanti sisanya di luar itu selama 3 tahun kan
sentuhan di sekolah, saya kira memang sangat penting. Sehingga kita posisi kita sebagai guru itu harus bisa menuntut, mengarahkan supaya budaya-budaya positif itu betul-betul dilakukan atau dimiliki oleh seluruh sivitas akademika, terutama peserta didik kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Insya Allah kita sambung kembali nanti di sesi yang lain. Sekaligus tadi kalau mau merumuskan tadi langkah-langkah membuat budaya positif di kelas kita atau di sekolah kita, bahkan juga di jurusan kita dulu, saat jurusan kira-kira gimana gitu. Saya kira sangat bagus ke depan. Baik, terima kasih kehadiran panjenengan semua. Mohon maaf ada yang kurang, ada yang salah, ada yang tidak pas. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.